Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nidalab, tentunya hanya di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras. Pada kali ini saya mau membahas tes yang belakangan ini sering diomongin orang nih, yaitu tentang rapid test antigen. Nah, apa sih rapid test antigen itu, bedanya apa? Dan apakah benar yang gosipnya dibilang itu katanya bisa menggantikan PCR swab test dan hasilnya jauh lebih cepat? Itu nanti mau saya bahas di sini. Apa sih rapid test antigen itu ya? Cara mengambil pemeriksaan ini sama dengan swab PCR, yaitu swab dari hidung. Cuman kalau PCR itu dia mendeteksi materi genetik, swab test antigen ini mendeteksi protein yang spesifik ada pada virus COVID. Nah, untuk yang rapid test antigen ini, karena dia prinsipnya adalah mendeteksi protein yang banyak dihasilkan ketika jumlah virus lagi banyak atau lagi replikasi, maka waktu yang paling baik adalah sekitar 2-3 hari sebelum gejala muncul, atau kalau bisa kurang dari 5 hari semenjak bergejala. Jangan nunggu gejalanya sudah terlalu lama, misalnya sudah lewat dari seminggu, baru menggunakan rapid test antigen ini. Nanti kemungkinan besar hasilnya akan negatif, karena replikasi virusnya sudah mulai menurun, karena mungkin antibodi sudah terbentuk, sehingga proteinnya sudah sulit dideteksi lagi. Jadi seolah-olah hasilnya negatif, padahal sebenarnya ya memang dia kena COVID. Sangat penting untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan tes swab antigen ini dengan PCR. Kenapa? Karena merek dagang atau jenis-jenis dari rapid test antigen ini sangat banyak. Sama deh kayak rapid test antibody waktu pertama kali keluar itu kan banyak banget tuh yang jual merek ini, merek itu ya. Nah, ini karena banyak juga yang mengeluarkan rapid test antigen ya, dan ini pemeriksaan yang relatif tanda kutip baru. Jadi kita nggak bisa yakin benar seberapa sensitif atau seberapa spesifik tes ini kalau kita tidak punya pembanding. Makanya disarankan kalau misalnya sebuah negara mau pakai rapid test antigen, dia harus menguji dulu tuh alatnya atau kit dari rapid test antigennya dibandingkan dengan swab PCR. Kalau hasilnya kurang lebih mirip, nah itu boleh tuh kit yang jenis itu dipakai. Keunggulan dari rapid test antigen ini hasilnya cepat, hitungannya menit ya, mungkin 20-30 menit atau mungkin sejam paling lama sudah keluar hasilnya bahwa iya ini terdeteksi protein dari virus COVID. Bisa sangat menghemat waktu tuh. WHO juga menyarankan mungkin bisa dipakai untuk daerah-daerah yang kesulitan mengadakan tes PCR secara massal, ya mungkin laboratoriumnya terbatas atau sarananya tidak ada ya. Rapid test antigen itu kan lebih murah dan lebih cepat lagi ngerjainnya. Nah, itu bisa tuh. Tapi juga lihat-lihat itu daerahnya ada transmisi komunitas atau tidak. Kalau kasusnya jarang-jarang, cuma 1-2 atau sporadik aja gitu ya, itu tidak disarankan. Karena nanti akan justru malah menimbulkan kebingungan apapun hasil dari rapid test antigen tersebut. Nah, kalau misalnya daerah itu memang kejadian COVID-nya banyak, ya memang transmisi komunitasnya itu luas, apalagi baru ada outbreak, ya misalnya klaster perusahaan, klaster kantor, ada satu nih positif, terus teman dekatnya positif. Nah, terus pengen tahu nih seluruh isi kantor yang lain, meskipun belum ada gejala gitu ya, sehari 2 hari setelah tahu ada yang positif itu, nah mau dilakukan swab test antigen, nah itu bisa tuh ada tempatnya. Tapi dengan syarat ya tadi ya, kit yang dipakai itu sudah divalidasi bahwa memang akurasinya bagus. Dan untuk rapid test antigen ini tidak disarankan misalnya screening kesehatan untuk sebelum bepergian, itu mau naik transportasi umum, itu tidak disarankan dari WHO ya. Hal yang lain lagi dari swab test antigen ini adalah ya karena ini juga prinsipnya adalah swab test ya, mirip-mirip PCR. Jadi dia ada sedikit risiko nih, risiko kesalahan. Bisa saja itu terjadi. Ya kenapa? Itu sangat diperlukan keahlian yang baik ya pada saat proses pengambilan swab hidungnya. Kalau proses pengambilannya nggak baik, atau juga pada saat proses mengolah ke kitnya itu orangnya yang memeriksa itu belum fasih atau ada kesalahan urut-urutan cara lakukan tes kitnya ya, itu hasilnya bisa salah. Jadi ya memang ya tetap kita balik kalau yang namanya untuk diagnosis itu gejalanya sesuai atau tidak, hasil pemeriksaan yang standar, yang lain-lain bagaimana, ngarah ke COVID juga nggak. Semua data itu harus kita lihat secara menyeluruh. Jadi nggak cuman hanya satu tes saja. Itu tuh yang mesti teman-teman pahami. Ya boleh saja sih memiliki pengetahuan tentang tes-tes ini, tapi kalau misalnya bingung ya atau ragu, diskusikanlah dengan dokter. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, karena kalau mengambil kesimpulan sendiri dan salah, resikonya Anda tidak tertangani dengan baik, Anda kata memang terinfeksi, dan Anda makin menyebarkan virusnya ke orang-orang sekitar Anda. Nah kan repot tuh kalau gitu. Nah jadi bisa nih untuk situasi-situasi tertentu kita pakai rapid test antigen yang memang sudah terbukti akurasinya untuk screening cepat. Ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita
Ini orang dengan perjalanan penyakit COVID mulai dari virusnya masuk, awal gejala, gejala lebih lanjut sampai penyembuhan itu masing-masing ada tempat terbaik kita melakukan tes. Oke, jadi gitu aja yang saya bisa jelaskan tentang swab antigen ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan nggak malah makin bingung ya, karena kok makin banyak aja nih jenis-jenis tesnya. Jadi pahami prinsip-prinsipnya, jadi kita bisa menentukan yang mana yang paling bagus kita pilih nih, sesuai dengan situasi kita. Saya juga mau memberi info ya, belum lama ini saya diundang untuk ngobrol-ngobrol ya podcast KBR Prime, dan itu juga membahas tentang penggunaan tes-tes diagnostik ya. Itu saya bahas tiga-tiga itu, rapid test antigen saya bahas, rapid test antibody saya bahas, PCR swab test saya bahas dalam satu podcast. Kalau misalnya pengen denger rangkuman yang versi agak singkat dan semuanya sudah terangkum, boleh silahkan kunjungi saja YouTube-nya KBR Prime ataupun podcastnya di Spotify, nanti ditaruh linknya di bawah. Tapi kalau mau detail penjelasan satu-satu tentang masing-masing tes diagnostik, kalau rapid test antigen bisa ulang lagi dengerin video ini, atau kalau misalnya rapid test antibody atau PCR swab test saya sudah sempat bikin di video sebelumnya. Oke, akhir kata saya Dr. Aldo undur diri. Semoga infonya mencerahkan, semoga teman-teman senantiasa sehat selalu waras, makin waras, menjadi sobat waras di channel Nindalab ini. Sampai jumpa di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye.